Jadi benar-benar masuk ke pencernaan. Nah, untuk pendorongnya saya harus makan ini. Fenomena ganjil sedang terjadi, penuh misteri dan berhubungan dengan segala yang metafisika. Ada seorang pria di Cirebon, Jawa Barat yang setiap 2 hari sekali memakan batu bata. Bata merah itu dianggap sebagai cemilan karena pengaruh jin nasab. Kemudian ada juga pria pemakan pasir, serta yang mencengangkan, ritual memakan domba. Lalu benarkah mereka sesungguhnya sedang menjalani ilmu sesat? Mungkinkah para pemakan domba di Garut sedang berhubungan dengan Ratu Kidul? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Viral pria makan batu bata sedang melanda dunia maya. Mengaku dirasuki jin nasab. Laki-laki dari Cirebon, Jawa Barat itu memakan bata merah tak ubahnya cemilan. Tidak ada rasa sakit setelah memakannya. Justru yang terjadi, ia merasa lebih bugar selain senang. Kebiasaan pria bernama Diki sesungguhnya bukan yang pertama terjadi. Dalam dunia spiritual, juga banyak kebiasaan ganjil yang keluar dari kebiasaan umum. Inilah menurut Ki Kusumo yang disebut sebagai lelaku. Kalau untuk selama ini, saya ronsen setelah saya makan bata, kemudian esok harinya atau berselang 5 menit, saya ronsen tidak ada. Jin nasab sebetulnya adalah salah satu cerminan atau jelmaan atau jin yang dianut atau ilmu dari spiritual yang dianut sebetulnya jin itu ya, yaitu untuk mengalihkan dari tubuh kita yang sebenarnya. Ada orang yang biasanya makan nasi tiba-tiba makan batu bata. Nah, ini dia sama. Ini sedang melakukan sebuah proses laku. Cuma kadang-kadang proses laku itu ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Ada orang yang menyadari dan berniat memang melakukan hal tersebut untuk mencapai target atau tujuan hidupnya, apa yang diinginkan dia. Tetapi ada pula orang yang menjalankan itu berdasarkan wangsit. Dan ada pula yang paling banyak justru orang melakukan tersebut tanpa niat, tanpa wangsit, dan terjadi begitu saja. Fenomena pria makan bata merah memang terus menjadi perbincangan netizen. Video aksi Diki menggerogoti bata merah, tak ubahnya sepotong roti, juga sedang viral. Jika benar, Diki dirasuki jin nasab, sesungguhnya yang sedang dilakukan adalah upaya menempa diri secara spiritual untuk tujuan-tujuan tertentu. Sehingga banyak pula orang-orang masa lalu, orang-orang yang punya atau orang-orang yang terpilih melakukan sebuah kegiatan, sebuah perbuatan dengan tujuan mereka, dengan tujuan alam masa lalu tersebut, sehingga orang masa sekarang tersebut melakukan sebuah perbuatan yang tidak masuk akal. Makan batu bata misalnya, atau minum minyak tanah. Dan biasanya itu setelah melakukan beberapa lama perjalanan beberapa waktu dia akan mendapatkan sebuah keilmuan yang tentu orang tersebut nanti akan lebih tahu, akan lebih mengetahui, lebih paham apa yang dia dapat. Kebiasaan Diki barangkali hanya satu dari banyak kebiasaan ganjil di dunia spiritual. Itu diakui oleh Ki Baraja, seseorang yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi pemakan pasir
Bedanya, Baraja melakukannya untuk tujuan pengobatan agar asam lambungnya tidak bermasalah. Ya, saya melakukan ini karena saya mendapat bisikan untuk pengobatan. Nah, mungkin si jin asap itu melakukan itu untuk spiritual, untuk kebatinan, ilmu kebatinan atau segala macam, balik ke pribadi orang kita masing-masing. Ada, pasti ada hal apapun. Ya lu misalnya disuruh makan, ada ya selain makan tanah, ada juga yang makan beras gitu kan. Makan beras mentah itu dicemilin, segala macam, makan bunga gitu. Itu pasti ada. Macam-macam, ada yang dapat bisikan, ada yang emang untuk melakukan spiritual. Iya, ada untuk kesehatan kayak aku kan pengobatan segala macam. Ada juga yang untuk spiritual tadi, balik ke diri kita masing-masing. Tujuan kita apa gitu. Tujuannya itu adalah mungkin ada salah satu untuk kepuasan batin dia, satu. Yang kedua mungkin dia mencari sensasi, bisa. Yang ketiga dia memperdalam ilmu karena untuk menunjukkan jati diri dia bahwa dia mempunyai ilmu lebih dari yang lain. Kebiasaan aneh memakan sesuatu yang tidak lazim sering terjadi di kalangan para spiritualis. Tapi tidak dengan Ki Baraja yang melakukannya untuk pengobatan dirinya sendiri. Lantas, seperti apa enaknya makan pasir dicampur telur ala Ki Baraja? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fenomena manusia memakan sesuatu yang tidak biasa sering dijumpai dalam khazanah spiritual. Tapi bagi Ki Baraja, awalnya sekedar untuk mengobati asam lambungnya. Memang, Ki Baraja mengakui bahwa penemuan pasir sebagai obat asam lambung lewat proses spiritual karena ia mendapat bisikan lewat mimpi. Saat itu, malam Jumat Kliwon, ia merasa seperti dipaksa untuk makan pasir agar asam lambungnya sembuh. Saya didiagnosis punya penyakit asam lambung. Nah, jadi pada saat saya sakit asam lambung itu sering naik segala macam. Pada suatu malam saya dapat bisikan. Saya mendapat bisikan obat yang paling mujarabnya itu coba lu kembali ke tanah, gitu. Makan pasir atau makan tanah atau apapun lah yang ibaratnya materialnya dari bumi gitu. Awalnya takut, tapi pas dicoba, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah lagi namanya asam lambung gitu. Pada saat tidur malam itu pas banget malam Jumat Kliwon ya, malam Jumat Kliwon saya dapat bisikan pas lagi tidur coba makan tanah gitu. Kaget dan pas saya awalnya takut, nggak percaya juga segala macam, tapi coba konsultasi terutama sama Ki Geni juga ya. Saya dapat bisikan begini-begini. Ya udah coba aja kata Ki Geni. Ya coba aja. Ya udah akhirnya saya coba, alhamdulillah. Benar, nggak ada rasa lagi sama sekali. Peristiwa mistik saat Ki Baraja mendapat bisikan gaib dalam mimpi sudah lama terjadi. Sudah lebih dari 1 dekade silam. Tapi hingga saat ini, kebiasaan makan pasir terus dilakukan. Meski asam lambungnya sudah sembuh, ia berkisah sosok yang memberi bisikan gaib itu juga masih tetap mendampinginya. Sesekali muncul membisikkan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau untuk sosok sih sampai sekarang yang sering ngebisikin saya ya, terutama dalam hal apapun, itu saya tidak pernah melihat sosoknya. Kalaupun saya melihat itu hanya cahaya putih yang terang banget. Ibarat kayak lampu kamera ini, dia tiba-tiba datang kayak ada suara. Awalnya saya pikir bisikan-bisikan itu cuma cuma halusinasi atau segala macam. Tapi saat saya tidak mendengarkan bisikan itu kayak nyata gitu. Kayak seolah kayak marah. Lu lakuin ini. Lu harus ikut segala macam. Nah gitu. Lebih dari 10 tahun lah kayaknya. Hobi minum segala macam, jadi kena asam lambung naik. Itu tadi obatnya. Iya, tujuan awal emang aku melakukan ini untuk pengobatan karena udah terbiasa jadi keseringan.
Jadwal Ki Baraja makan pasir memang tidak tentu. Bisa 2 hari sekali, tapi sudah pasti minimal 1 kali dilakukan dalam 1 minggu. Ia tidak merasakan apa-apa saat makan pasir. Biasanya untuk melancarkan menelan dan masuk pencernaan, Ki Baraja memakannya dengan telur. Nah, jadi inilah pasir yang sering saya makan ya. Nggak semuanya, tapi minimal ada dalam 1 minggu itu saya sering makan ini ya. Nah, kenapa ada telur di sini? Ini bukan untuk kesan mistis, tapi untuk mendorong, ya, mendorong pasirnya biar bisa lancar masuk ke dalam pencernaan saya. Ya, langsung ya kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi benar-benar masuk ke pencernaan. Nah, untuk pendorong ya, saya harus makan ini. Jadi awal kita merasakan ini seperti apa ya, kita makan kayak apa ya, tepung kali ya, tepung sama apa gitu, nggak ada rasa sama sekali ya, semuanya tuh lancar gitu. Nah, semua lancar masuk ke dalam pencernaan kita dan aman. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kita kayak makan tepung apa gitu ya, bukan tepung sih, apa ya, ada kayak bahan kue apa gitu yang kita makan gitu. Jadi aman sih sebenarnya, nggak ada rasa apa-apa, hambar aja. Ayo. Ya paling penyakitnya cuma nyelip-nyelipnya di gigi. Kalau untuk tujuan spiritualis, balik ke diri kita lagi ya, balik ke diri kita. Tujuan kita memakan benda ini untuk apa gitu. Kalau untuk pengobatan ya mungkin arahnya bakal ke pengobatan. Tapi kalau dari awal kita melakukan ritual dengan makan pasir seperti yang udah viral-viral gitu ya, mungkin bisa juga gitu. Kalau saya sendiri tidak ada sama sekali, karena saya lebih ke pengobatan sih. Ritual ganjil juga terjadi di Garut Selatan, atau tepatnya di kawasan Pantai Santolo, Garut. 2 orang meninggal setelah makan domba yang disajikan seorang dukun dalam proses penarikan harta gaib dari Pantai Selatan. Banyak yang menyebut ritual ini memang berbahaya karena membutuhkan ilmu tingkat tinggi. Apalagi berurusan dengan penguasa Laut Kidul yang tidak boleh dianggap sembarangan. Untuk tingkatan spiritual itu tergantung kepada manusia itu sendiri yang mempelajarinya. Apakah dia kategori itu naik di bidang kebaikan, ya, spiritual untuk kebaikan, apakah spiritual dia hanya untuk yang gaya-gayaan atau dan segala macam yang sifatnya merugikan orang lain, ada juga yang bisa menguntungkan orang lain. Fenomena ritual memakan sesuatu yang tidak lumrah memang sering terjadi di banyak tempat di tanah air. Membahayakan bagi yang tidak kuat atau mereka yang tidak memiliki ketebalan batin. Tapi menurut Papi Sumpena, ritual semacam itu akan terus dilakukan secara diam-diam meski berbahaya. Proses pencarian ilmu yang harus ditebus dengan lelaku merupakan bagian dari tradisi leluhur
yang masih bisa dijumpai di era masa kini. Banyak sekali itu hal-hal seperti itu sudah sebetulnya di Indonesia karena identik dengan kepercayaan yang berkembang di Indonesia ya, dari ujung Sabang sampai Merauke ini kan bermacam-macam aneka ragam ya, baik dari segi budaya, ilmu dan segala macam. Tentu tiap-tiap daerah kan ada, yaitu tergantung kepada kepercayaan agamanya masing-masing. Khazanah tradisi memang berisi banyak ritual-ritual gaib yang kadang sulit diterima logika. Masyarakat Jawa misalnya mengenal berbagai lelaku, mulai dari hanya makan buah dalam ritual ngalong, makan umbi-umbian saat tapang rowot, serta ritual-ritual kuno lainnya. Ada namanya puasa dalam ritual Jawa kuno itu namanya ngedan. Ngedan itu menjadi manusia terendah, menjadi orang gila. Jalan kemana-mana nggak pakai sendal, makan dari tempat-tempat yang paling kotor. Artinya dalam proses laku tersebut kita menjadi manusia yang dihina, manusia yang terhinakan, manusia yang paling rendah. Dan endingnya ada tentu hasil yang diharapkan. Selain kita bicara keilmuan, tapi juga ada satu sisi kejiwaan di mana kita tidak akan melampaui orang, tidak akan menyombong-nyombongkan diri kepada orang lain, seperti itu. Satu proses di mana kita melakukan satu proses memberikan satu penderitaan kepada tubuh kadang-kadang, yang tujuannya adalah membuat tubuh ini prihatin, membuat kita ini prihatin. Bukan penderitaannya, tidak menderita, tapi lebih pada prihatin ya, lebih pada melakukan satu perbuatan yang menghentikan nafsu. Video pria pemakan batu bata yang sedang viral sesungguhnya bukan fenomena pertama. Hal ini menjadi bagian dari lelaku dalam tradisi mistik Nusantara. Sebagian orang percaya ritual ini dilakukan sebagai cara pendekatan dengan segala hal yang berbau mistis. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.